Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun pilkada udah masuk babak kampanye, saya sebenarnya sebagai pegiat budaya Betawi ogah ikutan, ogah bahas soal pilkada. Tapi ada temen datang minta dukun paslon tertentu dan bilang orang ini peduli mah Betawi nih bang, Mbak Bede Betawi. Saya nggak pakai mesem, nggak pakai apa-apa. Saya bilang tai kucing, ngomong kosong, ya kan? Peduli sama Betawi. Lu udah tahu dari kemarin-kemarin Betawi dimanfaatin. Cuman tokoh dan ormas doang yang main. Itu pun cuma sekedar dapat duit yang nggak bakal gede jumlahnya. Mana buktinya? Paslon itu peduli sejak awal merasa didaftar sebagai cagup cawagup nggak ada. Nyok kita urut dah ya kan, rekam jejak mereka semua. Kan ada yang menteri seumur-umur di istana, nggak ada deh cerita kelilingan Jakarta, berinteraksi sama orang Betawi sebelumnya, dan bahkan pada saat udah ditetepin jadi cagup. Wakilnya juga kan orang Banten, dalam arti dia lebih banyak di Banten. Kemudian dia nggak ada ceritaan bicara soal ada tradisi dan budaya Betawi, nggak ada. Jangan goblok dong orang Betawi. Kita juga inget tuh ada yang bilang, yang lecehin orang Jakarta, yang otomatis 28% orang Betawi tuh. Gimana gua mau setuju? Saya bilang gitu aja sama temen. Terus yang independen juga kita nggak tahu terkrekotnya kapan dia munculnya. Kapan dia ngomong soal Betawi? Ada tradisi dan Betawi kapan tuh cagup mau cawagup? Ya namanya aja baru kita dengar sekarang. Jangan dong. Lo boleh nyohor-nyohorin tuh semua. Tapi yang penting ada rekam jejaknya, ada bukti nyatanya. Kalau nggak ada nggak usah. Ya. Kita kan pengen nih ada tradisi Betawi terus bangkit, dikembangin, dilestariin. Walaupun juga banyak ormas dan toko Betawi yang nggak ngelakuin. Sekarang ngajak-ngajak orang Betawi milih cagup cawagup. Nggak ada deh buat gue. Begitu saya jawab sama temen, nggak ada. Kalau bang kumpul-kumpul dapat gocap cepet sih, kenapa nungguin 5 tahun ya? Mikir, mak ditipe loh ada ya, nggak ada deh ya. Jangan cerita soal lestariin budaya Betawi, peduli sama budaya Betawi, jangan sembarangan ya. Ayo debat sama saya, ayo diskusi sama saya, mana buktinya? Ya kan? Jelas itu terjadi. Kemudian itu ada orang Sunda, Jawa Barat yang akar budayanya belasono. Nggak ada tuh omongan-omongannya soal budaya, soal adat dan tradisi Betawi. Sama wakilnya tuh yang ustadz, yang ngurusin pengajian, yang boleh kate tuh alirannya juga seringkali menentang keberadaan seni dan budaya. Nah kita gimana? Tapi saya sih biar nggak demen semuanya, saya sih masa bodoh. Cuman jangan ngaku-ngaku, jangan ngerasa, jangan didorong-dorong cerita peduli ama ada tradisi dan budaya Betawi. Omong kosong, ya. Jangan diturutin, jangan didengerin semua tuh, nggak ada benernya. Giliran perlu suara Betawi, ngoceh, olah-olah ormas, toko-toko Betawi, ya nggak? Saya sayangin nih, Betawi makin lama makin hilang. Apalagi bakalan jadi kota global yang belum tentu juga
peran Betawi, peran adat dan tradisi serta budaya Betawi itu muncul. Ya enggak? Jadi saya cuman bilang omong kosong deh tuh semua paslon, cagup cawagup bilang peduli, bilang bahkan sekarang aja nggak ada gerakannya yang nampilin adat tradisi budaya Betawi, nggak ada. Kalau sekarang nggak ada apalagi nanti. Jangan bodoh, hai kaum Betawi. Ya, terserah deh mau milih nggak milih. Cuman saya nggak ada urusan sama itu. Saya mangkel, kesel banget. Kalau ada yang bilang tuh ketiga-tiga pasangan itu peduli sama adat tradisi Betawi. Omong kosong, bullshit. Jelas itu. Lu jangan ajak-ajak gue, yang lain boleh. Ya, sembarangan aja. Betawi di kampungnya cuma dipakai buat kepentingannya aja, tapi kagak dipikirin nih ya sejarah peradabannya, kebudayaannya, adat dan tradisinya nggak pernah dimunculin. Jangan kata nanti, sekarang aja nih dalam masa 2 bulan ke depan nggak ada deh ya. Saya minta sadarlah wahai kaum Betawi, mikir deh. Kalau memang mau milih sebagai hak silahkan. Tapi jangan bawa-bawa kepedulian yang nggak pernah ada faktanya. Paham? Ya? Oh aneh, saya ini kesel banget sama temen yang ngomong, oh si Anu Pak nomor sekian itu peduli. Mana wujudnya? Mana faktanya? Mana rekam jejaknya? Mana peduli itu dibuktikan kemarin-kemarin pada saat mereka jadi pejabat? Mana? Ya? Udah deh. Gua pikir mendingan gua tidur deh pada ngobrol sama lu pada. Saya bilang gitu aja sama teman-teman. Kalau urusan nyoblos aja. Ya, saya nggak pernah kasih saran nyoblos semua. Silakan aja pilih yang mau dicoblos, ya. Silakan aja demen, tapi jangan pakai alasan yang mengada-ada. Bid'ah, bullshit, hoax, tahu nggak? Kesel saya sebagai pegiat budaya Betawi ngelihat kelakuan teman-teman, ya. Udah deh, jangan sok-sokan. Biar kata sendirian, saya tetap menjaga, melestarikan dan mengangkat sebisa-bisanya nih adat tradisi Betawi, budaya Betawi. Kagak ada urusan sama pilkada kayak pilek atau pil-pil yang lain, dan nggak ada. Saya jalan terus biar sendirian, terserah orang mau kata apa, tapi Allah Ta'ala pasti melihat dengan kekuasaannya, dengan kemahatauannya bahwa saya berbuat selama enggak bertentangan sama nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai hadis, adat tradisi Betawi dan budaya Betawi tetap saya lakoni sampai saya tua nanti. Terima kasih. Saya ngajak semua orang-orang kaum Betawi mikir di urusan pilkada ini, mikir nasib adat tradisi budaya Betawi ke depan. Kalau bukan kita siapa lagi, ya? Jangan ngarepin tuh sama paslon-paslon, sama tim ses relawan segala macam. Jangan mau dibohongin, ya. Paham? Begitulah saya kalau udah mangkal sebagai pegiat budaya Betawi. Lebih 20 tahun saya jatuh bangun sendirian. Waktu itu bersama almarhum Babe Ridwan Saidi, sekarang tinggal sendirian, ya. Ayo, mau apa nih Betawi? Jangan mau dibodohin. Jangan mau, ya. Silakan mikir. Dan buat yang lain, saya minta maaf. Saya ini jatuh bangun susah payah ngangkat, ngejagain, ngelestariin ada tradisi dan budaya Betawi. Dan saya nggak mau diajak-ajak kalau sekedar arak-arakan, kumpul sono, kumpul sini, kongko sana, kongko sini. Terima kasih deh ya buat teman-teman yang ngingetin saya. Tapi jangan ajak saya pada urusan yang rebek tahu nggak? Mudah-mudahan
semua ini ada hikmah buat kaum Betawi. Maju ke depan atau nyungsep ke got. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.